Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dari kelas B angkatan 2020 Prodi S1 Farmasi Universitas Megareski. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan ilmu farmasi. Nah, yang pertama yaitu sejarah farmasi. Farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Nah, ilmu farmasi merupakan profesi yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, peracikan, pengolahan, produksi, dan informasi dan distribusi obat. Ilmu farmasi belum diketahui pada zaman Hippocrates atau dikenal dengan Bapak Ilmu Kedokteran. Nah, pada zaman tersebut pada tahun 460 Masehi sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban tersebut, tugas dokter memiliki sangat banyak. Tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit pada pasien, tetapi juga membuat ramuan atau racikan obat untuk pasien seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangannya zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit. Baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karenanya, dibutuhkan seseorang yang mampu mendalami keahlian dalam membuat dan meracik obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman yaitu Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan secara resmi antara kedokteran dan farmasi. Nah, perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decree Thouars. Dari sinilah sejarah farmasi berasal, sehingga para ahli membuat kesimpulan bahwa akar dari ilmu kefarmasian dan ilmu kedokteran ialah sama. Ruang lingkup praktik farmasi termasuk yaitu praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan sediaan obat, serta layanan farmasi modern, yaitu berhubungan terhadap layanan terhadap pasien, diantaranya yaitu layanan klinik, keamanan dalam penggunaan obat, dan informasi tentang obat. Nah, dalam sejarah dan perkembangan ilmu farmasi ini terdapat tokoh-tokoh besar sejarawan yang berperan penting dalam sejarah farmasi ini. Yang pertama yaitu Paracelsus pada tahun 1541 sampai dengan 1493 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Nah, yang kedua yaitu Hippocrates pada tahun 459 sampai dengan 370 sebelum Masehi, yang dikenal dengan Bapak Ilmu Kedokteran. Dalam praktik pengobatannya telah menggunakan 200 jenis tumbuhan. Yang ketiga yaitu Claudius Galen pada tahun 200 sampai 1129 sebelum Masehi. Ia menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu
ilmu farmakologi. Yang keempat yaitu Ibnu Sina pada tahun 1980 sampai 1337 telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta pembuatan sediaan obat seperti pil, suppositoria, sirup, dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara seperti Yunani, India, Arab, dan Persia untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Yang kelima yaitu Johann Jakob Wecker pada tahun 1620 sampai dengan 1695. Dia adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Percobaan pada hewan merupakan uji klinik yang sampai sekarang merupakan persyaratan sebelum obat diuji kepada manusia. Yang keenam yaitu Institut Farmakologi pertama, didirikan pada tahun 1847 oleh Rudolf Bunchen di Universitas Dorpat, Estonia. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu farmasi. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang dilakukan di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan beberapa wilayah Asia lainnya. Mulanya, ilmu pengobatan hanya dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun oleh keluarganya. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, dimulai dari Inggris, Amerika Serikat, Eropa dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821. Sekarang, sekolah tersebut diberi nama Philadelphia College Pharmacy and Science. Setelah itu, mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas. Peran organisasi keprofesian dan keilmuan juga ditentukan perkembangan ilmu farmasinya. Sekarang ini banyak sekali organisasi ahli farmasi, baik lingkup nasional maupun lingkup internasional. Di Inggris, organisasi profesi pertama didirikan pada tahun 1841 yang bernama The Pharmaceutical Society of Great Britain. Selanjutnya, di Amerika Serikat menyusul 11 tahun kemudian dengan nama American Pharmaceutical Association. Selanjutnya pada lingkup internasional dibentuk pada tahun 1910 dengan nama Federation International Pharmaceutical. Di Indonesia sendiri pun memiliki organisasi ahli farmasi. Yang pertama yaitu Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau PAFI, didirikan pada tanggal 13 Februari 1946. Yang kedua yaitu Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI, didirikan pada tanggal 18 Juni 1955. Nah, selanjutnya sejarah industri farmasi modern dimulai pada tahun 1897 ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam saripati kulit kayu willow. Hasil penemuannya ini dikenal dengan nama aspirin yang menyebabkan lahirnya perusahaan industri farmasi modern di dunia. Kemudian
perkembangan pasca Perang Dunia Pertama, yaitu para pakar mulai melakukan riset untuk menemukan dan menghasilkan obat-obatan. Kemudian, pasca Perang Dunia Kedua, para pakar mulai berusaha untuk menemukan obat-obatan secara massal, yaitu seperti obat TBC, obat hormon steroid, kontrasepsi, dan serta antipsikotika. Sejak saat itulah, dunia farmasi, industri, dan pendidikannya terus berkembang dengan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lain, seperti contohnya pada bidang bioteknologi. Sekolah-sekolah farmasi saat ini telah banyak dijumpai di seluruh dunia. Kiblat perkembangan ilmu farmasi, kalau bisa kita sebut Amerika Serikat dan Jerman, memang betul, karena di sanalah industri obat pertama berkembang. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Semoga